Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai konflik yang berkaitan dengan perbedaan ideologi, khususnya pemberontakan DITII. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu berkaitan dengan pemberontakan PKI, yaitu peristiwa Madiun 1948 dan juga pemberontakan G30 SPKI yang terjadi tahun 1965. Partai Komunis yang ada di Indonesia itu sudah berdiri sejak tahun 1914, didirikan oleh Henk Sneuvelt, seorang tokoh sosialis asal Belanda dengan nama ISDP. Nah, kemudian partai ISDP ini dirubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia pada tahun 1920 yang dipimpin oleh Temaun. Kemudian pada tahun 1924 partai ini namanya sekali lagi diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan untuk pertama kalinya Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan tahun 1926 sampai dengan tahun 1927 kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah pimpinan Tan Malaka dan juga Alimin. Adapun latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah ketika ditandatanganinya perjanjian Renville antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia, di mana Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan hasil akhir dari perjanjian Renville ini sangat merugikan pemerintah Indonesia, sehingga kemudian banyak tuntutan kepada Amir Syarifuddin agar menyerahkan jabatannya di kabinet. Nah, kemudian pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya Amir Syarifuddin sendiri mendirikan Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 26 Februari 1948. Adapun penyebab utama dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 itu adalah ketika Amir Syarifuddin harus menyerahkan posisinya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden dan kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, sehingga kemudian Amir Syarifuddin memilih untuk menjadi partai oposisi dengan mendirikan sebuah partai baru yang disebut dengan Front Demokrasi Rakyat pada tahun 1948, di mana Partai Front Demokrasi Rakyat ini adalah gabungan dari partai-partai yang berhaluan komunis. Langkah berikutnya setelah didirikannya Front Demokrasi Rakyat adalah memilih daerah yang akan dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, daerah yang dipilih di sini adalah Madiun. Nah, kemudian gerakan Partai Komunis Indonesia ini semakin agresif ketika Musso bergabung ke dalam FDR. Sebagai bentuk nyata perlawanan FDR terhadap pemerintah Indonesia, diantaranya adalah dengan mengadakan pemogokan para buruh dari perusahaan-perusahaan, kemudian melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh nasional, salah satu diantaranya adalah terhadap Kolonel Sutarto. Kemudian mencapai puncaknya pada saat Amir Syarifuddin dan juga Musso menyatakan atau memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Kronologi pemberontakan PKI Madiun 1948 dimulai ketika hasil perjanjian Renville ditandatangani, yang mana hasilnya sangat merugikan pihak Indonesia, sehingga Amir Syarifuddin harus menyerahkan jabatannya sebagai Perdana Menteri kepada pemerintah. Nah, kemudian memasuki bulan Januari, Perdana Menteri Amir Syarifuddin digantikan oleh Muhammad Hatta, sehingga kemudian sebagai bentuk perlawanannya terhadap pemerintah Indonesia, Amir Syarifuddin mendirikan Front Demokrasi Rakyat sebagai partai oposisi terhadap pemerintah Indonesia. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin adalah dengan menarik pasukan komunis yang ada di dalam tubuh TNI dan menempatkannya di tempat-tempat yang strategis
Salah satunya adalah di daerah Madiun dan juga Surakarta, yang mana nanti dua daerah ini dijadikan sebagai benteng pertahanan. Bergabungnya Musso di dalam FDR menjadikan PKI sebagai organisasi yang agresif. Salah satu bentuk keagresifan PKI diwujudkan dalam bentuk agitasi politik, yaitu dengan melancarkan provokasi terhadap divisi Siliwangi dan TNI. Selain itu, PKI juga melakukan tindakan kekacauan keamanan dengan cara melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya dengan tujuan menjatuhkan kewibawaan pemerintah Indonesia. Bersamaan dengan diproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pemberontakan dan kemudian berhasil menguasai kota Madiun. Pada saat mereka menguasai kota Madiun, ini terjadi proses pembunuhan secara brutal terhadap tokoh-tokoh pemerintah dan juga perwira-perwira TNI. Kemudian korban lain adalah dari kalangan ulama dan juga santri yang dianggap sebagai musuh besar oleh PKI. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun ini adalah dengan melancarkan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Abdul Haris Nasution. Tokoh pemberontakan Musso berhasil melarikan diri keluar kota dan akhirnya ditembak mati oleh TNI, sedangkan Amir Syarifuddin sendiri berhasil ditangkap di daerah Purwodadi dan kemudian diadili di pengadilan militer. Yang berikutnya adalah materi tentang peristiwa Gerakan 30 September atau juga dikenal dengan istilah Gestapo. Latar belakang peristiwa Gerakan G30 September 1965 diantaranya adalah kaum komunis di dunia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merebut kekuasaan yang sah dan mendirikan negara berideologi komunis. Yang kedua adalah sejak terpilihnya D.N. Aidit sebagai ketua PKI tahun 1951, PKI berupaya untuk menyusun program-program partainya supaya bisa bangkit menjadi partai pemimpin di pemerintahan. Yang ketiga adalah dengan diterapkannya strategi penyusupan ke dalam tubuh angkatan bersenjata dan juga pemerintahan. Kemudian PKI membina kader-kadernya dengan memberikan pelatihan khusus secara kemiliteran kepada para pemuda. Partai Komunis Indonesia mulai semakin agresif melakukan serangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai lawan politiknya. Kemudian PKI juga mulai melakukan aksi sepihak bersama dengan kaum BTI atau Buruh Tani Indonesia yang mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik, antara lain adalah seperti yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Lesi di Sumatera Utara dan juga peristiwa Kanigoro di Kediri. PKI memanfaatkan situasi politik yang memanas antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia, di mana pada saat itu pemerintah Indonesia tengah melancarkan yang namanya konfrontasi terhadap Malaysia. Kemudian PKI merekrut para pemuda untuk dijadikan sebagai sukarelawan guna melakukan perlawanan terhadap pemerintah Malaysia. Tindakan berikutnya adalah PKI mengusulkan kepada pemerintah supaya pemerintah Indonesia mendirikan angkatan kelima, yaitu mempersenjatai kaum buruh dan juga tani. Memburuknya kesehatan Presiden Soekarno ini dimanfaatkan oleh D.N. Aidit untuk merebut kekuasaan. Bersama dengan tokoh-tokoh PKI lainnya seperti Sam Kamaruzaman dan juga Letkol Untung Samsuri, mereka melakukan persiapan-persiapan untuk melancarkan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965.
Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, PKI melakukan penculikan terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Setelah berhasil melakukan penculikan terhadap tokoh-tokoh petinggi TNI Angkatan Darat, PKI menguasai gedung RRI dan juga pos telekomunikasi, di mana melalui RRI ini PKI menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka tengah melakukan atau mengupayakan penumpasan terhadap Dewan Jenderal yang melakukan kudeta terhadap pemerintah Indonesia. Berikutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan dampak sosial politik ekonomi setelah terjadinya peristiwa G30S PKI. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Setelah terjadinya peristiwa G30S PKI, tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia sangat tinggi, yaitu hampir mencapai 650%. Untuk mengatasi inflasi tersebut, pemerintah Indonesia membentuk panitia ad hoc yang bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap akibat dan juga kenaikan harga barang, jasa maupun minyak di dunia. Kemudian, upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan di bidang politik adalah dengan membentuk yang namanya Badan Fact Finding Commission (KOTI) yang tugasnya adalah mengumpulkan segala data dan informasi mengenai peristiwa G30S. Dampak di bidang politik setelah terjadinya pemberontakan G30 September ditandai dengan maraknya aksi demonstrasi yang menuntut supaya pemerintah membubarkan yang namanya Partai Komunis Indonesia. Hal ini disuarakan oleh kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Pada tanggal 31 Desember 1965, mahasiswa dan para pelajar itu tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Front Pancasila atau lebih dikenal dengan Angkatan 66. Demonstrasi ini mencapai puncaknya pada tanggal 10 Januari 1966. Ada 3 poin utama dari demonstrasi yang dilakukan oleh Front Pancasila pada tanggal 10 Januari 1966 yang disebut dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yaitu yang pertama pembubaran PKI bersama unsur-unsurnya, yang kedua membersihkan kabinet Dikora dari unsur-unsur PKI, yang ketiga adalah penurunan harga dan juga perbaikan ekonomi. Berikut ini bisa dilihat tentang beberapa pendapat tentang tokoh di balik pemberontakan G30S. Nah, jadi di sini ada banyak tokoh yang mencoba mengupas atau menganalisa tentang tokoh-tokoh yang terlibat ataupun yang menjadi otak dari pemberontakan G30S. Demikianlah materi kita hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.